November 2017. Saya bersama ketiga teman saya, sebut saja Randy, Udin, dan Ali. Kami berencana mendaki Gunung Lawu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ahmad. Ali dan Randy adalah orang asli Betawi atau kota Jakarta. Sedangkan Udin sendiri orang dari Tanah Jawa, yaitu kota Karanganyar. Udin mempunyai hobi mendaki gunung, yang konon katanya hobi ini berawal dari dia masih SD. Karena ayahnya Udin sendiri adalah pendaki, jadi bisa dibilang juga hobinya adalah turunan dari ayahnya. Sedangkan kami bertiga belum pernah mendaki sama sekali. Rencana mendaki ini berawal dari sepulang kami kerja, yang selalu mampir nongkrong untuk ngopi di warung pinggir kawasan langganan kita. Oh iya, kami berempat bekerja di salah satu perusahaan swasta yang terletak di kawasan Jakarta Timur. Di tengah-tengah asik mengobrol, Randy mengawali pembicaraan tentang libur Natal dan Tahun Baru saat itu. Bro, liburan kita mau kemana? Ke Pulau Tidung yuk, ajak Randy. Maaf, saya tidak bisa ikut liburan kali ini. Saya udah janji untuk pulang ke kampung, jawab si Udin. Gak asik loh Din, udah ikut aja. Kan pulang kampungnya bisa pas lebaran, jawab Randy yang sedikit memaksakan si Udin. Tapi saya sudah janji tahun baru ini mau pulang. Lagian saya juga mau ngurus perpanjangan SIM, jawab si Udin saat itu. Udah lu Ren, biarin apa. Orang mau pulang ke kampungnya lu tahan-tahan aja. Lagian Udin juga kangen kali sama emaknya. Bercanda Din, jawabku meleraikan perdebatan. Lah, kenapa kita gak ikut Udin aja kalau gitu? Kita kan belum pernah liburan ke Jawa. Sekalian pengen lihat wajah aslinya gadis-gadis di desanya Udin, sambung si Ali. Enggak males. Ngapain kita ke Jawa? Paling-paling cuma ada sawah-sawah. Kita bertiga aja yuk ke Tidung, lanjut Randy. Gini aja, kita bertiga ke Jawa, lo Ren pergi ke Tidung sendiri, jawabku sambil agak ngotot. Ya sudah, terserah lah, jawab Randy sambil berjalan agak menjauh dari kita. Oke, aku ikut kalian, tapi kita ke gunung ya. Lu kan sering ke gunung Din, lagian rumahmu katanya dekat gunung juga, lanjut Randy. Oke, nanti saya ajak tetangga saya, biar bisa bantuin jaga kalian saat di gunung, tutup si Udin. Singkat cerita, hari yang ditunggu pun tiba. Saat itu hari yang sudah sore dengan langit yang sedikit mendung. Kami bergegas menuju pulbus malam yang akan kami tumpangi. 30 menit kami menunggu, yang dinanti pun datang. Dengan suara klakson yang mantap dan warna putih bersih, bus itu memarkirkan diri dekat dengan ruang tunggu kita. Dengan panduan penjaga loket, kita dipersilakan segera menaikinya. Dan tak lupa mengucapkan bismillah sebelum saya menaiki bus itu. Dengan laju bus yang tak terlalu cepat, terasa perjalanan ini sangat lama. Hingga akhirnya kami tiba di kota Solo. Saat itu bus yang kami tumpangi berhenti terakhir di kota ini, tepatnya di Terminal Tirtonadi, kalau nggak salah saat itu. Kami tiba di Solo bebarengan dengan waktu sholat subuh. Sehabis turun dari bus, Udin mengajak kita jalan keluar terminal untuk mencari temannya yang katanya sudah menunggu kami. Dan benar saja, ketika kami di luar terminal, terlihat dua orang yang seakan menunggu seseorang. Dan setelah kami bertemu, tak lupa saya berkenalan dengannya. Dua orang sahabat sekaligus teman sedesa Udin. Sebut saja Tono dan Tony.
Setelah berkenalan dan mengobrol sebentar, kami diajaknya untuk menaiki mobil baknya. Udara yang dingin ditambah angin jalanan yang seakan menusuk-nusuk tulang saya ketika mobil bak ini melaju. "Din, jemput pakai mobil yang bener apa?" ucap Randy sambil masang muka cemberutnya. "Iya, maaf Ren, seadanya, daripada naik bus lagi. Belum lagi jam segini, bus masih banyak yang belum beroperasi yang menuju kampungku," jawab si Udin. "Cerewet lu Ren, udah bener ini dijemput daripada disuruh jalan kaki," sambungku. Singkat cerita, tibalah kami di rumah Udin. Pemandangan yang belum pernah sama sekali saya lihat dan rasakan sebelumnya. Terlihat ayah dan ibu beserta adiknya sudah ada di depan rumah yang memang sengaja menanti kedatangan anaknya yaitu si Udin. Setelah bersapa dan memperkenalkan diri, kami diajaknya masuk rumah. Rumah yang tak terlalu mewah, tetapi layak huni. Berlantaikan ubin biasa, bukan keramik ataupun marmer, tetapi sangat nyaman dan rapi. Setelah masuk ke dalam rumah, saya melihat sudah ada beberapa makanan yang dihidangkan lesehan menggunakan tikar. Dan benar saja, kami pun diajaknya untuk menikmati makanan tersebut. "Makanan sederhana, tapi nikmat sekali makan di sini," kataku dalam hati. Setelah sarapan, kita diarahkan ke kursi kayu seperti zaman dulu bentuknya, dan di kursi itu sudah ada ayahnya si Udin. "Sini nak, duduk sambil santai. Saya ada beberapa pesan buat kalian," katanya sambil menunjukkan jempol tangannya ke kursi. "Sebelumnya maaf ya nak, makanan dan tempat tinggalnya Udin seperti ini, sederhana sekali," lanjutnya lagi ketika kami sudah duduk di kursi. Kami pun hanya mengangguk dan tersenyum. Kemarin Udin sudah menelepon dan sudah kasih tahu bahwa mau mengajak sahabatnya yang dari Jakarta. Katanya kalian juga mau mendaki Gunung Lawu ya, katanya sambil menunjuk keluar yang memang kelihatan betapa besar dan gagahnya gunung itu. "Sebenarnya Bapak kurang setuju kalian ke sana, terlalu bahaya. Tetapi jika kalian sudah berniat ke sana, Bapak akan merestui kalian. Yang terpenting taati tata tertib yang ada di gunung. Salah satunya, jangan memetik bunga atau merusak pohon yang sudah ada. Jaga ucapan. Jangan berbicara sembarangan, apalagi berbicara kotor. Selalu berdoa dan jangan lupa sholat 5 waktunya," ucap ayahnya Udin. "Itu saja pesan dari Bapak. Lainnya nanti akan disampaikan oleh petugas base camp. Yang penting niat kalian baik. Insya Allah semua akan baik-baik saja," lanjut Pak Dul, nama dari ayahnya Udin. "Iya Pak, terima kasih. Semoga kita bisa mendaki dengan lancar," jawabku. "Oh iya, satu lagi nak. Kalian nanti akan ditemani 2 sahabat sekaligus keponakannya Udin, yaitu Tono dan Tony, yang akan membawakan perlengkapan dan logistik saat di atas nanti. Sebenarnya Bapak pun pengen ikut mendampingi kalian, tapi Udin tak membolehkan Bapak. Katanya ini khusus anak-anak muda." "Iya Pak, gak usah. Cukup Tono sama Tony aja," jawabku. "Oh, ya wis kalau begitu. Sana nak, kalian istirahat dulu. Itu kamarnya Udin, dan yang satu itu kamar adiknya Udin. Pakai saja dulu, biar adiknya tidur sama ibunya dulu," lanjut Pak Dul. "Iya, terima kasih Pak. Kami mohon izin ke kamar dulu." Singkat cerita, pagi pun tiba, hari di mana untuk mendaki. Setelah sarapan,
kami bersiap menuju base camp dengan mobil bak yang kala itu menjemput kita di terminal. Sekarang mobil itu lagi yang mengantarkan kami ke base camp pendakian. Lebih tepatnya base camp Cemoro Kandang. Pemandangan dan langit yang bersahabat seakan mendukung perjalanan kami ke base camp. Dan beberapa saat perjalanan, akhirnya kami tiba di base camp Cemoro Kandang. Tono meminta KTP kami masing-masing, yang katanya untuk syarat pendaftaran pendakian. Kemudian Tony menginstruksikan untuk kita membantu cek ulang isi carrier maupun perlengkapan lainnya. Sungguh pengetahuan yang baru pertama kali buat saya, bahwa mendaki gunung saja harus mendaftar pakai KTP dan surat kesehatan dari dokter. Kurang lebih 30 menit, Tono kembali ke rombongan kami. "Din, semua sudah siap?" tanya Tono ke Udin. "Oke, semua sudah siap, tinggal jalan aja," jawab Udin. Baiklah, kesini semua dulu. Sebelum berangkat, kita berdoa dulu. Semoga pendakian ini sukses dan bisa pulang dengan selamat dan tak kurang suatu apapun. "Berdoa, dimulai," lanjut Tony. Setelah berdoa selesai dan semua sudah siap, kami melangkah dan mengawali pendakian ini dengan bismillah. Tony memimpin perjalanan pendakian kali ini, disusul Ali, Udin, Randy, saya, kemudian si Tono yang paling belakang. Kurang lebih 30 menit kami berjalan, setepatnya sebelum sampai di pos 1, hatiku tiba-tiba tidak tenang dan seakan ada yang mengawasi dari beberapa sudut. Tetapi saya tidak berani untuk menyampaikan kepada yang lain. Hanya diam dan tetap berjalan. Tepat jam 9 pagi, kami tiba di pos 1 Taman Sari Bawah. Tanpa disuruh, Udin memasak air untuk membuat teh hangat untuk kami semua. Di sini saya terheran-heran. Kenapa di pos 1 ini terdapat sebuah pos atau rumah panggung yang berada di gunung? Siapa yang bikin rumah panggung di sini? Dan bagaimana bisa orang itu membawa bahan materialnya? Pertanyaanku dalam hati. 15 menit kami beristirahat, Tono menginstruksikan untuk melanjutkan perjalanan. Tetapi perasaan diawasi masih mengantuiku. Perjalanan dari pos 1 ke pos 2 lumayan menanjak dari sebelumnya. Di sini kami sering berhenti untuk mengatur nafas dan mengisi tenaga dengan minuman buatan dari Tony. Singkat cerita, tak terasa 2 jam berlalu. Kami sampai di pos 2 Taman Sari Atas. Pemandangan yang sangat indah. Tapi entahlah, perasaan diawasi dari beberapa sudut masih menghantuiku. Hingga kejadian aneh saat saya kencing di semak-semak belakang warung. Terasa ada yang menepuk pundak saya. Ketika itu saya pun langsung menoleh. Tetapi tak ada orang satupun saat itu yang berada di dekatku. "Kenapa lu, Mat, lari-larian?" tanya si Udin. Enggak apa-apa. Takut aja, tadi sepi," jawabku saat itu. Karena saya masih ingat kata-kata Udin. Apapun yang didengar dan dilihat di gunung, gak boleh diceritain pada saat itu juga. Boleh diceritakan nanti kalau sudah sampai di bawah. "Ah, lu, Mat, sendirian malam-malam pulang dari karaokean aja lu berani. Masa siang-siang gini lo takut?" kata si Randy. "Itu juga gara-gara lu, Com, yang selalu ngajakin kita karaokean," sambung Ali. "Shh, udah, nih Mat, minum dulu, mumpung masih anget," jawab si Udin sambil memberiku segelas teh anget. Di sini saya hanya diam, hanya duduk dan meminum teh untuk menenangkan pikiranku. Karena tepukan tangan di pundakku itu terasa nyata, dan saya pun yakin itu adalah tepukan tangan,
bukan ranting ataupun daun yang jatuh yang mengenai pundakku. Dirasa istirahat sudah selesai, kami pun memulai pendakian lagi menuju pos selanjutnya. Jalan setapak mendominasi perjalanan dari pos 2 ke pos 3 dan beberapa jurang di dekat jalan ini. "Fokus lihat jalan, hati-hati, kiri ada jurang," teriak Tono dari depan. "Jangan berjarak terlalu jauh, leader, perlambat jalannya dan sering lihat ke belakang," lanjut Tony dari belakang. Senang punya kawan seperti mereka. Walaupun tak banyak bicara, tapi mereka benar-benar peduli. Dan walaupun mereka baru kenal, mereka selalu menjaga kita semampunya. Singkat cerita, kami tiba di pos 3 Bayangan. Di sini kami kembali beristirahat. Udin, Tono, dan Tony pun memasak mie untuk kami. Dan kami bertiga hanya bisa melihat dan menggelar matras untuk rebahan. Sungguh perjalanan yang luar biasa. Setelah selesai makan, kami membereskan perlengkapan dan bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Trek masih sama, yaitu dengan jalan menanjak dan didominasi dengan pohon-pohon seperti di tengah hutan. Baru 5 menit berjalan, saya dikagetkan dengan bayangan putih melintas di samping kanan saya. Dan saat itu pula, kaki ini terasa tak bisa untuk digerakkan. Mat, kenapa berhenti? Jangan melamun," tanya Tono sambil menepuk-nepuk pundakku. "Stop, Ahmad, kenapa ini?" teriak Tono memanggil teman yang ada di depan. "Aduh, kakiku sakit banget, gak bisa digerakin," rintihku. 15 menit kami berhenti di jalur. Tono dan Tony lagi-lagi seakan menjadi pahlawan saya saat itu. Mereka memijat kakiku dan kulihat mulut Tono yang seakan membaca sesuatu. Hingga akhirnya kakiku mulai bisa digerakkan lagi. Dirasa semua sudah kembali normal, kami pun melanjutkan perjalanan kembali. Dan tepat beberapa meter sebelum pos 3, saya kembali mendapat gangguan, yaitu saya mendengar suara minta tolong. Tetapi entah dari mana suara itu. Suaranya seperti suara wanita yang merintih kesakitan dan meminta tolong. Tapi kali ini saya tak memperdulikannya. Saya pun terus berjalan, hingga akhirnya kami sampai di pos 3. Saat itu kami tiba di pos 3 jam 2 siang. Tidak lupa kami pun melaksanakan sholat zuhur. Setelah selesai sholat, kami merebahkan badan, dan saya pun sempat ketiduran dan bermimpi. Di mimpi itu, saya melihat sosok pendaki wanita di bawah jurang yang meminta tolong, dengan melambaikan tangannya seakan menyuruhku turun ke sana. Dan tanpa pikir panjang, saya pun menuruni jurang itu. Tetapi semakin saya turun, kabut tiba-tiba datang, dan makin lama wanita itu semakin tak terlihat. Karena tak tahu harus melakukan apa, saya hanya duduk dan terdiam hingga menunggu kabut itu hilang. Hingga saya ketiduran kembali. Nak, bangun nak. Tiba-tiba ada kakek yang menggoyang-goyangkan badan saya. Entah dari mana kakek itu. Kakek yang berbaju serba putih, dengan wajah yang begitu bersinar. "Kakek siapa? Teman-teman saya di mana? Saya kok ditinggal?" jawabku. "Nak, kamu tidak ditinggal. Ikutilah burung itu. Dia akan mengantarmu ke tempat teman-temanmu berada," jawab kakek itu sambil menunjuk seekor burung yang tepat di atas pohon. Seketika kulihat burung itu, seakan sudah tahu bahwa dia disuruh mengantarkanku. Dan ketika saya menengok ke kakek itu, tiba-tiba kakek itu sudah tak ada. Entah kemana dia pergi. Pandangan saya pun kembali ke burung itu,
Ternyata burung itu sudah beranjak jalan, seakan menunjukkan sesuatu. Tanpa berlama-lama, saya pun langsung mengikutinya agar tak kehilangan jejaknya. Hingga tiba di sebuah jalan yang kanan kirinya terdapat sebuah batu, burung itu hilang ketika melewatinya. Tiba-tiba saya pun kebangun dari tidur saya. Saat kedua mata ini kubuka, kulihat semua teman-temanku. Ternyata masih di tempat yang tadi. Di mana burung dan kakek itu? Ternyata itu semua hanya mimpiku. Entah apa maksud dari semua itu, tapi saya tak berani untuk menceritakan saat itu juga. Baru kali ini saya bermimpi dalam mimpi. Istirahat cukup, ayo kita lanjut. Suara kerasnya Tono terdengar saat itu. Kami pun langsung beranjak dari pos 3 menuju pos berikutnya. Dan di perjalanan ini, kami lebih sering berhenti, entah itu buat mengatur nafas ataupun minum dan makanan ringan di area trek. Hingga pukul 5 sore, kami akhirnya tiba di pos 4 Cokrosuryo. Seperti biasa, Tono dan Tony dengan sigapnya langsung mendirikan tenda. Dan tidak lupa pula, si Udin memasak dan merebus air untuk membuatkan kami teh ataupun kopi. Singkat cerita, semuanya sudah siap. Dan tak lupa sebelumnya kami menjalankan ibadah sholat asar. Barulah kita makan bersama. Kali ini makanan bikinan Udin, yaitu nasi dengan lauk sarden, ayam goreng, sosis dan telur goreng. Walau tanpa sayuran, semua melahap makanan itu dengan lahap. Ditambah kebersamaan kami, ini adalah momen terindah saya saat itu. Sesaat kami semua menikmati malam dengan bahagia, canda maupun tawa. Tiba-tiba hujan turun dengan derasnya. Cuaca berganti dengan cepatnya. Yang tadinya cerah, kini tiba-tiba hujan. Rasa cemas dan khawatir saya saat itu apakah pendakian ini bisa diselesaikan dan kami semua bisa pulang kembali ke Jakarta atau tidak. Karena gangguan gaib maupun cuaca yang berganti dengan tiba-tiba membuat saya semakin tambah takut. Malam semakin larut, hujan pun tak juga berhenti. Hingga akhirnya kami melaksanakan sholat isya di dalam tenda. Alhamdulillah selesai kami sholat, tiba-tiba hujan mulai agak reda. Hingga saya pun tertidur. Tepat pukul 11:30 malam, saya pun kebangun karena saya dengar lagi rintihan wanita minta tolong. Pelan ku buka mata ini. Dengan rasa cemas, ku dengar dengan jelas asal dari mana suara itu. Dan dengan sedikit keberanian, ku buka resleting tenda perlahan, tetapi saya tidak menemukan apapun. Dan ketika ingin ku tutup kembali, saya mendengar suara dari samping tenda. Mat. Terdengar kayak suara Tony. Kulihat keluar, ternyata benar itu Tony. Mas Tony, tanyaku. Iya, kenapa? Apa tadi sempat mau keluar gak jadi? Tanya Mas Tony. Iya mas, tadi ada suara mas, jawabku. Udah, jangan diterusin. Iya, saya tahu. Ya sudah, masuk. Lanjut Tony. Tapi mas, saya mau kencing. Sekalian agak kebelet pipis, jawabku. Ya sudah, ayo saya antar. Kamu pasti gak berani kan? Jawab Tony yang seakan tahu pikiranku. Singkat cerita, selesai dari buang air kecil, saya dan Tony pun tidak langsung masuk ke dalam tenda. Tetapi kami duduk di depan tenda sambil ngopi dan berbincang-bincang. Di sela kami mengobrol, tiba-tiba, diem, kata Tony. Ada suara gamelan, Mas Ahmad mendengar gak? Lanjutnya. Tanpa berbicara,
Saya pun langsung menganggukkan kepala tanda saya mendengar suara gamelan itu. Dengan rasa takut, saya pun mencoba memfokuskan pendengaran saya. Dari mana sumber gamelan itu? Tetapi semakin lama suara itu semakin terdengar keras. "Doa mas, doa, sebisa sampean," lanjut Tony kepadaku. Setelah beberapa saat, kami pun dikejutkan lagi dengan sekelebatan seperti api terbang yang berbarengan dengan hilangnya suara gamelan Jawa tadi. Entah apapun itu, saya tak mengerti itu apa. Tapi alhamdulillah, bola api itu hanya terbang melewati kami. Dan kami pun bergegas masuk ke dalam tenda. Baru mau masuk ke tenda, tiba-tiba dari dalam tenda terdengar suara teriakan. Innalillahi, ternyata Ali kerasukan. Matanya terbuka tajam, mulutnya teriak-teriak seperti kesakitan dan terkadang meminta tolong. Hingga semua teman-teman yang berada di dalam tenda pun kebangun dan berusaha memegangi Ali karena badannya yang meronta-ronta. Tono dan Tony langsung berusaha menyadarkan Ali. Lumayan lama Ali kerasukan. Sepertinya Tono dan Tony kewalahan untuk mengatasinya. Kami semua yang lain membantu doa dengan sebisa kami masing-masing. Hingga akhirnya Ali pun tersadar dan lemas. Dikira suasana sudah mulai tenang, tiba-tiba Ali kembali mengerang-erang. Kali ini diselingi dengan ketawa cekakakan. Saat itu Udin dengan sigap membacakan doa di dalam segelas air dan membilaskan air itu ke muka Ali. Ali yang kerasukan pun tersadar. Alhamdulillah. Singkat cerita, suasana pun mulai tenang. Ali sudah mendingan dan dia sedang tertidur. Kami pun berusaha menjaganya karena takut dia kenapa-napa kembali. Sekarang udah jam 2:30 pagi. Tidak mungkin kita ke puncak dengan kondisi Ali masih seperti ini. Saya putuskan untuk tidak muncak dan besok pagi kita kembali turun. Siapa yang setuju, siapa yang tidak? Tony mengawali pembicaraan kami setelah kejadian tadi. Saya setuju. Untuk muncak, lain kali kita bisa kembali lagi ke sini. Kondisi Ali lebih penting, lanjut Tono. Aku juga setuju. Kita turun langsung aja besok pagi, jawab Udin. Saya dan Randy pun mengangguk. Pertanda kami setuju untuk tidak melanjutkan ke puncak. Oke, malam ini kita akan menjaga Ali. Berikan dia rasa hangat. Keluarkan jaketnya dia dalam ransel biar dia pakai. Tony mengakhiri pembicaraan kami yang melihat badan Ali setelah kerasukan menjadi lemas dan tambah dingin. Singkat cerita, pagi pun tiba. Saat itu pukul 6 pagi. Alhamdulillah kondisi Ali sudah benar-benar membaik. Dan kami pun menyempatkan untuk sarapan dan prepare sebelum beranjak turun. Perjalanan turun ini masih dengan formasi yang sama waktu awal pendakian. Perjalanan turun kali ini tanpa kendala apapun. Tak terasa pos 3 sudah terlewati. Hingga akhirnya kami sampai di base camp Cemoro Kandang. Saat itu saya lihat jam tanganku pukul 2 siang. Setelah bersih-bersih, kami pun langsung melaksanakan sholat zuhur. Setelah sholat, kami pun menyempatkan untuk makan di salah satu warung. Saat kami makan, ternyata ada Pak D. Tono, Tony, dan Udin selalu menyebutnya dengan nama itu. Lah, cepet le, sudah nyampe base camp? Tanya Pak D itu yang tiba-tiba sudah berada di warung. Iya Pak, ada masalah sedikit di atas kemarin, jawab Tono. Tapi semua anggota aman tole? Lanjut Pak D. Alhamdulillah aman, jawab Tony kembali. Alhamdulillah, jangan kapok balik ke sini ya mas-mas dari Jakarta, sambungnya lagi sambil beranjak keluar warung. Singkat cerita, setelah selesai sholat asar, kami beranjak dari base camp Cemoro Kandang menuju rumah Udin.
Setelah sampai di rumah Udin, kami semua barulah bercerita tentang apa yang kami alami selama mendaki. Menurut pendapat Pak Dul, sosok pendaki yang merintih minta tolong itu hanyalah jin yang suka menjelma atau menyerupai pendaki yang dahulu pernah meninggal di Lawu. Katanya, dia menyukai saya dan ingin membawa saya ke alamnya. Kalau suara gamelan dan sosok api terbang adalah bangsa mereka yang sedang hajatan, dan mereka hanya lewat saja. Selama kita tak mengganggu, maka kita juga tak akan diganggu. Bangsa mereka sama seperti kita, jadi saling menghargai saja, tidak perlu takut. Jika kalian ingin berbagi cerita kepada kami, silahkan DM ke Instagram atau email kami yang ada di kolom deskripsi. Sekian dan terima kasih. Salam dari kami, keluarga pendaki.